Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang taubat. Yang saya ketahui, yang namanya taubat itu yaitu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan atau dosa yang pernah dulunya dilakukan oleh seseorang, kemudian diiringi dengan sebuah penyesalan, menyesali atas kesalahannya masa lalu, dan berniat juga untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kemudian ditambah dengan memberi nasihat kepada orang lain, entah itu keluarga atau lingkungan, agar jangan melakukan kesalahan yang seperti orang tersebut pernah melakukannya. Dan insya Allah tobat yang seperti itulah yang diterima oleh Allah, karena memang ada di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 160 yang bunyinya ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim, yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan kemudian merubah dan kemudian menjelaskan kepada orang lain, maka Allah mengampuni taubat mereka itu. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui yang pertama, kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, maka sudah sepantasnya kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan masa lalu. Karena kalau kita tidak minta ampun, maka itu akan menjadi masalah bagi kita di akhirat. Karena di akhirat itu ada dua tempat yang akan ditempati oleh manusia, yaitu surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang soleh, yang amal solehnya banyak, sedang neraka bagi orang yang punya dosa dan dosanya mungkin banyak. Nah, untuk itulah agar kita itu bagaimana caranya tidak masuk ke neraka, bagaimana caranya kita bisa masuk surganya Allah, tempat kenikmatan. Maka salah satu yang kita upayakan di dunia ini berusaha untuk
tidak melakukan dosa. Dan kalaupun toh kita itu khilaf sehingga kita melakukan kesalahan dosa tadi, Allah masih memberi kesempatan, Allah masih memberi peluang bagaimana caranya kita bisa lepas dari dosa kesalahan tersebut, yaitu kita mohon ampun, kita taubat, menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan itu pun pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam yang dulu sewaktu masih di surga melanggar larangan Allah, sehingga Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dengan membawa dosa karena kesalahan mendekati pohon kuldi. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah memberikan pengampunan dan memberikan cara bagaimana bertobat kepada Allah. Jadi kita pun juga seharusnya demikian. Kalau kita melakukan kesalahan, ya minta ampun. Dan kemudian juga ayat Allah di surat Ali Imran, penggalan surat itu bunyinya wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Artinya apa? Artinya kita itu kalau melakukan kesalahan, ya harus segera ke ampunan Allah atau segera taubat. Karena kalau tidak segera kita mohon ampun kepada Allah, dikhawatirkan muncul masalah baru yang bisa menyulitkan kita nantinya, yaitu yang pertama, lupa. Bukankah manusia itu tempatnya salah dan lupa? Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi agar jangan sampai berlarut-larut sehingga lupa, maka kita harus segera minta ampun kepada Allah. Sebaiknya seperti itu. Kemudian juga yang kedua, kita kan tidak tahu usia kita sampai kapan, apakah masih muda atau sampai tua, tidak tahu. Maka karena tidak tahu itu, kita harus siap-siap. Salah satunya mohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita sampai dipanggil oleh Allah, belum memohonkan ampunan atas kesalahan kita, ini akan jadi masalah besar di akhirat. Naudzubillah. Maka untuk itu kita berusaha segera minta ampun kalau kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang biasanya kita temui di antara kita, orang yang tobat itu kebanyakan tidak diiringi dengan penyesalan, kemudian merubah perilakunya, kemudian menjelaskan kepada orang lain. Kebanyakan yang saya ketahui seperti itu. Sehingga yang kita lihat tuh biasanya hanya mengucapkan astagfirullahaladzim berulang-ulang, walaupun itu kalimatnya baik, benar,
Tapi yang menjadikan sanksi bagi saya, apakah orang yang mengucapkan itu diiringi juga dengan penyesalan, juga merubah kesalahan-kesalahannya yang lalu diganti dengan yang baik. Nah, itu yang tidak kita ketahui, dan kadang-kadang malah dilantunkan dengan irama yang merdu mungkin, walaupun ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai seharusnya penyesalan dan merubah itu ditinggalkan, karena tobat itu ada ayat yang menjelaskan wa tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kepada Allah itu ya taubat yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar diucapan, tapi tidak ada unsur penyesalan dan merubah sikap yang dulu salah kemudian diganti yang baik. Kalau kita ini ingin benar-benar menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh ataupun soleha, maka yang namanya taubat itu kalau bisa dinomorsatukan sebelum melakukan amal ibadah yang lain. Sebaiknya sih seperti itu. Karena apa? Karena kalau diri kita mau diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka tentunya kotoran-kotoran yang ada itu harus dibersihkan. Persoalannya nanti sudah bersih atau belum, paling tidak kita sudah memulainya, memohon ampun kepada Allah, dan terus menerus. Karena Rasulullah itu juga orang yang paling takwa, orang yang baik, seorang utusan. Itu saja di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu paling tidak sehari itu bisa 70 atau 100 kali istighfar, mohon ampun kepada Allah. Artinya kita yang orang biasa, orang awam, ya seharusnya lebih, karena dosa kita mungkin lebih banyak, karena kita belum tahu ilmu agama lebih banyak dibanding Rasulullah. Dan kemudian juga kalau diumpamakan seperti piring atau gelas, itu kalau masih kotor biasanya dicuci dulu sebelum diisi dengan hal-hal yang baik, makanan atau minuman. Karena kalau masih kotor, apalagi kotoran itu sangat, umpamanya kena oli minyak, sehingga kalau itu diisi dengan makanan yang enak, maka makanan itu menjadi tidak enak. Minuman juga demikian. Kalau gelasnya kotor, maka kalau diisi minuman yang baik juga akan menjadi ya tidak enak. Maka untuk agar makanan atau minuman itu enak,
gelas atau piring sebaiknya dicuci bersih. Karena kalau sudah bersih, yang diisi itu atau makanan minuman itu sederhana. Kalau minuman mungkin air putih, atau kalau makanan hanya nasi putih juga umpama, itu dimakan enak walaupun hanya nasi putih atau air putih. Tapi kalau piring dan gelas tadi kotor sehingga kita jijik, diisi makanan paling enak sekalipun, mungkin ayam bakar atau rendang, daging, tentu saja orang ya kalau tahu itu kotor tidak mau memakannya. Minuman juga gitu, walaupun itu susu, madu, tapi kalau gelasnya gelas kotor, bekas lumpur, minyak umpamanya, tentu saja orang itu secara umum tidak mau meminumnya. Artinya perumpamaan itu juga bisa kita gunakan untuk diri kita yang kaitannya dosa atau salah tadi. Kalau kita masih kotor, masih ada salahnya, tentunya untuk ibadah itu akan menjadi masalah. Bahkan dicontohkan dalam sholat. Kalau kita masih berhadas kecil dan hadas besar, sholat kita tidak sah. Karena itu harus bersih dulu baru sah. Nah, itu kan contoh yang mudah kita pahami, insya Allah seperti itu. Dan bukan hanya sholat, ibadah yang lain, pokoknya puasa, yang sering kita dengar sebuah hadis yang bunyinya kamin sha'imin laisa lahu min siyami lal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan itu juga boleh jadi karena hampir sama dengan contoh yang awal tadi. Kalau kita melakukan kebaikan tapi perilaku kita masih kotor, masih banyak salahnya, umpamanya puasa kok masih bawaannya marah-marah, jengkel, atau perilaku yang buruk yang lainnya, sehingga itu bisa menghilangkan nilai pahala puasanya, sehingga yang didapatkan hanya lapar dan haus. Dan contoh salat tadi juga ada di dalam Al-Quran, yang di surat Al-Ma'un itu Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, orang sholat saja celaka, padahal ya sudah wudhu tadi, sudah benar sholatnya, tapi masih ada tingkatan lagi yang menjadikan sholat itu bukan mendapat pahala tapi mendapat dosa atau celaka tadi. Kenapa demikian? Karena ada ayat yang lain yang bunyinya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya yang sebenarnya bagus tapi dikotori oleh perbuatannya yang keji dan mungkar, maka itu tidak menjadi kebaikan baginya, malah mencelakakan. Artinya atau kuncinya kita seharusnya bersih dulu dengan tobat, walaupun untuk ibadah yang lainnya juga tetap kita lakukan, tapi
Jangan sampai kita persoalan tobat itu agak diabaikan atau nanti-nanti. Tidak, harus segera, karena ayatnya seperti itu. Kalau masalah ibadah yang lain, ada ayat mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya sebatas kemampuan kamu. Ya artinya itu seperti maunya haji. Haji ya diwajibkan kalau mampu, kalau enggak ya enggak. Zakat juga demikian, puasa juga demikian. Kalau mampu, kalau tidak mampu tidak dipaksa. Tapi kalau dosa, saya belum menemukan sebuah dasar bahwa tobat itu kalau mampu. Kalau tidak mampu ya terus ya enggak kan. Ya segera tobat ya tobat. Insya Allah seperti itu. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa persoalan tobat itu harus segera, dan kemudian juga harus diiringi penyesalan, terus merubah, dan kemudian juga tobat itu tidak seperti yang biasanya kita lihat, hanya sekedar melantunkan istighfar berulang-ulang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu benar, tapi bukan hanya seperti itu. Kalau hanya seperti itu, tidak ada perubahannya, boleh jadi itu sia-sia saja. Maka untuk itu mari kita rubah cara istighfar kita, cara melakukan pertobatan kita, dan mari kita lakukan itu setiap hari, karena dosa itu kalau tidak kita mohonkan ampunan kepada Allah itu akan menjadi masalah nantinya. Karena juga orang yang insya Allah selamat di dunia dan akhirat, dan khususnya di akhirat, itu karena tidak ada dosa, atau dosanya yang ada sudah diampuni karena minta ampun kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Makanya juga kalau anak yang kecil belum balik sudah meninggal, ya insya Allah dia akan masuk surga, insya Allah, kalau Allah sudah mengizinkan seperti itu. Karena apa? Apakah karena kesolehannya? Saya kira ya tidak. Karena anak kecil kan belum beramal soleh, belum diwajibkan. Tapi paling tidak karena dia tidak punya dosa. Artinya kita juga demikian. Kalau kita itu nggak punya dosa, kan, insya Allah jalan menuju akhirat, menuju surga itu bisa mulus, bisa dimudahkan oleh Allah. Amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.